Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang digital dan pahlawan kehidupan nyata. Kembali lagi di channel terpercaya untuk urusan teknologi yang bikin melongo, Agus Pratondo. Tentunya bersama saya, Sari, yang siap mengubah berita rumit jadi cerita yang bikin ngakak. Saudara-saudara, selama ini apa sih yang ada di benak kalian tentang trotoar? Mungkin cuma jalan setapak buat pejalan kaki, abang-abang jualan cilok, atau arena parkir motor liar kan? Tapi hari ini lupakan semua itu, karena di Inggris sana, tepatnya di Universitas Sheffield, para peneliti jenius telah menciptakan sesuatu yang levelnya sudah kayak di film fiksi ilmiah. Mereka menciptakan trotoar yang bisa bicara. Betul, Anda tidak salah dengar. Trotoar yang bisa ngomong, bisa ngasih petunjuk, bahkan bisa ngegosip sama kaki kita. Ini bukan hoax, ini teknologi nyata. Bagi kalian yang bisa melihat, ini mungkin terdengar aneh. Ngapain trotoar bisa ngomong? Tapi bagi saya dan teman-teman tunanetra, ini adalah jawaban doa. Ini adalah revolusi terbesar dalam sejarah pertarungan kami melawan musuh bebuyutan kami, yaitu trotoar Indonesia. Kalian harus tahu, berjalan di trotoar Indonesia bagi kami itu bukan sekedar jalan santai. Itu adalah medan perang. Rintangan dan jebakannya lebih banyak dari level di game Super Mario. Musuh pertama, tiang listrik misterius yang suka muncul tiba-tiba di tengah jalan. Musuh kedua, lubang bekas galian yang menyamar sempurna, siap menelan kita hidup-hidup. Musuh ketiga, gerobak bakso yang parkirnya seenak jidat. Dan musuh paling kianat, guiding block. Iya, jalur kuning pemandu itu. Di Indonesia, itu lebih mirip prank block. Sering banget kita udah percaya diri ngikutin alurnya, tahu-tahu ujungnya kejedot yang bendera, atau jalurnya tiba-tiba putus di depan got. Sungguh sebuah pengkhianatan yang menyakitkan. Selama ini, sistem peringatan dini kami cuma satu, teriakan warga sekitar. Awas mbak, ada lubang, yang biasanya diteriakan setelah kami udah nyungsep duluan. Nah, di Inggris, mereka menghapus semua drama itu. Para peneliti di Sheffield ini memasang sensor canggih kayak lidar dan kamera di tiang-tiang lampu. Sensor ini bisa mendeteksi pejalan kaki tunanetra. Begitu kita terdeteksi, trotoarnya langsung aktif. Dia akan ngasih petunjuk suara yang jernih dari speaker tersembunyi. Belok kiri di depan, atau hati-hati ada pekerjaan konstruksi 2 meter lagi. Dan ini yang paling gila, trotoarnya juga dilengkapi lempengan bergetar di bawah kaki kita. Jadi selain ngongong, dia juga ngasih pijat refleksi petunjuk arah. Getarannya bisa ngasih tahu kita harus jalan lurus, berhenti, atau belok. Ini kayak punya asisten pribadi yang nonton kita lewat telinga dan telapak kaki. Canggih pol. Saya jadi langsung berandai-andai. Kalau teknologi ini diterapkan di Indonesia, kira-kira suara trotoarnya bakal kayak gimana ya? Kalau di Inggris mungkin suaranya sopan. Pardon me, madam, please mind the obstacle ahead. Permisi nyonya, harap perhatikan rintangan di depan. Nah, kalau di Surabaya, mungkin suaranya bakal lebih medok dan perhatian. He mbak, awas, ojo diterusno. Iku nang ngarep ono rombong siomay engko ketabrak sambele. He mbak, awas, jangan diterusin. Itu di depan ada gerobak siomay, nanti ketabrak sambalnya. Atau di Jakarta, kiri kak, kiri, kanan ada ojek lagi ngetem, pahaya. Justru lebih seru dan informatif kan? Melihat inovasi dari Inggris ini, ada 2 perasaan di hati saya. Pertama, saya takjub dan penuh harapan. Kedua, saya jadi pengen ngirim surat iri hati ke Sheffield, sekaligus surat sentilan buat kita di sini. Di Inggris trotoarnya udah disekolahin sampai S3,
udah bisa ngomong dan mikir. Lah, trotoar kita di sini boro-boro, bisa rata, nggak berlubang, dan bebas dari parkir motor aja udah sebuah anugerah yang patut disyukuri dengan tumpengan. Ini jadi pengingat buat kita semua. Inovasi itu penting, tapi fondasi dasar juga jangan dilupakan. Tapi saya optimis, kalau arek-arek UNESA bisa bikin aplikasi sekeren Joko Tingkir, saya yakin para insinyur dan peneliti hebat di Indonesia juga bisa bikin inovasi serupa. Mungkin namanya nanti trotoar Gajah Mada atau jalan setapak Sisingamangaraja. Keren kan? Ayo, kita tunjukkan kalau kita juga bisa. Oke deh. Jadi, walaupun trotoar yang bisa diajak gosip ini masih ada di Inggris, setidaknya ini memberi kita harapan bahwa masa depan bagi pejalan kaki tunanetra akan jauh lebih aman dan mandiri. Sekarang, saya mau dengar imajinasi liar kalian. Kalau trotoar di kota kalian bisa ngomong, kira-kira apa yang paling sering bakal dia omongin? Tulis jawaban paling kocak kalian di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan cerita teknologi yang aneh tapi nyata ini, jangan biarkan tombol like-nya nganggur. Pencet sampai berubah warna. Biar kita bisa terus ketemu dan ngebahas hal-hal gila lainnya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Wajib hukumnya. Saya Sari dari channel Agus Pratondo pamit. Ingat, teruslah berjalan ke depan dan semoga suatu saat nanti jalan yang kita lalui bisa balas menyapa kita. Dadah!